Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya kembali mengupdate budidaya cabai rawit lokal Salok 2, di mana saat ini sudah memasuki umur 40 hari setelah tanam. Dan untuk saat ini Sobat Tani kita akan kembali membahas mengenai betapa pentingnya penysprayan menggunakan kalsium pada saat musim hujan, terutama pada tanaman cabai kita ini yang sudah dalam masa fase pembungaan dan sudah pecah cabang. Nah, apa manfaatnya Sobat Tani bagi tanaman kita ini pada saat diguyur hujan secara terus-menerus, dan apa dampaknya terhadap aplikasi kalsium pada tanaman kita ini. Nah, pada saat ini juga Sobat Tani kita akan mengamati terlebih dahulu tanaman kita ini, bagaimana perkembangannya pada umur 40 hari setelah tanam dan sekarang ini sudah selesai diaplikasikan pupuk kalsium pada tanaman ini. Nah, kita simak terus video ini sampai selesai. Kita lihat Sobat Tani perkembangan dari tanaman cabai rawit lokal Salok 2 ini. Nah, di mana pada saat ini Sobat Tani sudah dilakukan penysprayan dengan menggunakan kalsium. Nah, apa manfaatnya Sobat Tani penysprayan kalsium ini terhadap tanaman kita ini pada saat diguyur terus hujan secara terus-menerus, dan apa manfaatnya pada saat tanaman kita ini sudah dalam masa pembungaan atau pecah cabang. Nah, seperti yang kita lihat Sobat Tani di depan saya ini adalah bekas penysprayan dengan menggunakan kalsium. Ini masih ada bekas-bekas warna putih. Ini adalah bekas penysprayan kalsium. Nah, tujuannya Sobat Tani pada saat kita melakukan penysprayan kalsium pada tanaman kita ini yang sudah dalam masa pembungaan atau pembentukan bakal buah, yaitu untuk menjaga tanaman kita ini dari kerusakan daun atau bercak daun ataupun busuk daun, termasuk juga busuk bakteri yang diakibatkan oleh curah hujan yang terlalu tinggi. Jadi sebagai tips dan triks yang perlu kita lakukan Sobat Tani, yaitu jika musim hujan terus-menerus pada daerah kita Sobat Tani, kita harus rutin melakukan penysprayan dengan menggunakan kalsium. Selain penysprayan dengan menggunakan fungisida ataupun insektisida, tetapi tetap harus dilakukan penysprayan setiap minggu sekali dengan kalsium. Nah, seperti ini Sobat Tani. Jadi jika kita melakukan penysprayan pada tanaman kita, pada keseluruhan bagian tanaman ini, khususnya pada bagian daun, maka daun cabai kita ini akan terlindungi dari bakteri atau jamur yang muncul akibat musim hujan atau kelembapan yang terlalu tinggi dalam lahan ini. Nah, ini juga berpengaruh pada daun tanaman kita ini. Jadi sebisa mungkin Sobat Tani pada saat tanaman kita ini sudah berbunga seperti ini, kita usahakan Sobat Tani supaya daun cabai kita ini tetap hijau sampai mengeluarkan bakal-bakal buah di atasnya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah pecah-pecah cabang semua Sobat Tani, sudah mengeluarkan bunga. Nah, kita lihat. Nah, ini sekitar 3.000 populasi dalam lahan ini sudah mengalami pembungaan Sobat Tani. Nah, bayangkan dari 3.000 pohon sudah memunculkan pembungaan. Jadi diperkirakan ini Sobat Tani pada pertengahan Oktober nanti, nah tanaman ini sudah bisa berproduksi. Nah, kita jalan-jalan dulu Sobat Tani melihat tanaman kita ini pada bedengan yang lain. Nah, ini saya berada di atas perbukitan ini Sobat Tani, karena tanaman ini ditanam di atas tanah perbukitan, dan hampir semua pohon cabai yang ada di dalam lahan ini Sobat Tani sudah bertumbuh dengan maksimal seperti ini. Itu sampai di sana Sobat Tani. Nah, pertumbuhannya sudah maksimal semua. Nah, ini saya videokan dari atas bukit ini Sobat Tani. Nah, sampai di bawah sana. Nah, pada saat ini sudah selesai juga dilakukan
penysprayan kalsium Sobat Tani. Dan ini dilakukan secara terus-menerus tanpa kita antarai atau interval waktu yang sangat singkat. Apalagi jika curah hujan terlalu tinggi, maka aplikasi kalsium Sobat Tani tidak bisa kita lewatkan. Nah, sampai di sana juga Sobat Tani lihat tanamannya sangat subur sekali. Nah, padahal ini Sobat Tani ditanam di lereng perbukitan. Dari 3.000 populasi sudah dalam masa pembungaan secara keseluruhan. Nah, rencananya Sobat Tani ke depannya nanti karena tanaman kita ini sudah sangat subur dan sudah mengalami pembungaan, jadi nantinya Sobat Tani ada kegiatan untuk perempelan daun pada bagian bawah batang utama seperti ini. Nah, ini kan daunnya sangat lebar sekali Sobat Tani, sangat banyak pada bagian bawah. Jadi jika tanaman sudah mengalami pembuahan seperti ini atau pembentukan bakal buah, maka nanti daun pada bagian bawah ini Sobat Tani akan di pruning sebagian supaya nanti nutrisi itu Sobat Tani bisa leluasa, bisa didistribusikan sampai ke bagian atas cabang E-nya. Nah, baik Sobat Tani, sampai lama-lama kita jalan-jalan dulu melihat kondisi tanaman kita ini. Pada saat penysprayan kalsium pada tanaman kita ini yang sudah dalam masa pembungaan, jadi dosis yang diberikan untuk tangki 16 liter air Sobat Tani itu kita gunakan 3 sendok makan. Jadi cukup Sobat Tani kita menggunakan 3 sendok makan per tangki 16 liter air untuk 1 kali penysprayan. Nah, jadi tujuannya Sobat Tani untuk menjaga daun tanaman cabai kita ini tetap hijau dan tidak mengalami bercak daun ataupun busuk daun pada saat diguyur hujan secara terus-menerus. Nah, kita lihat sendiri Sobat Tani untuk perkembangan dari tanaman cabai ini. Nah, ini sangat maksimal sekali, dan kalau kita lihat daun dari cabai ini Sobat Tani sebesar telapak tangan manusia, nah seperti ini. Nah, daunnya sangat lebar-lebar semua. Nah, baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara dan sukses selalu.